I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agung Pretno. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang saya bawakan, yaitu arus dan tahanan. Ya, sebelumnya arus dan tahanan ini sudah tidak asing lagi, apalagi di dunia elektronik, karena arus dan tahanan ini sangat penting bagi kita yang belajar tentang kelistrikan. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang dihasilkan dari pergerakan elektron yang mengalir melalui suatu titik pada rangkaian listrik. Setiap satuan waktu, satuan arus listrik adalah coulomb, second, atau ampere. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik adalah ampere meter atau penjepit ampere. Kemudian pengertian tahanan. Tahanan tersendiri atau disebut dengan hambatan adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik dengan arus listrik yang mengalir dalam rangkaian itu. Satuan tahanan adalah ohm. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tahanan adalah ohmmeter. Kemudian saya tidak menjelaskan tentang pengertian saja, tapi di sini rumus arus listrik sendiri ada, kemudian rumus tahanan juga ada. Yang pertama, rumus arus listrik, yaitu I sama dengan Q per T. I sendiri yaitu arus listrik dalam ampere atau A besar. Kemudian Q sama dengan muatan listrik dalam coulomb. Kemudian T sama dengan waktu dalam detik. Kemudian rumus yang kedua yaitu rumus tahanan. Rumus tahanan yaitu R sama dengan V per I. R sendiri yaitu tahanan dalam ohm, V tegangan listrik dalam volt, I sama dengan arus listrik dalam ampere. Kemudian jenis arus listrik. Jenis arus listrik yaitu ada dua, yaitu arus arah atau DC dan arus bolak-balik atau AC. Ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu arus arah yaitu DC. Arus arah mengalir secara searah dari titik yang memiliki potensi tinggi ke titik yang memiliki potensi lebih rendah. Meskipun sebenarnya yang mengalir adalah elektron atau muatan negatif, namun disepakati bahwa yang mengalir dalam arus positif dari kutub positif ke kutub negatif. Jika dilihat bentuk gelombangnya dengan osiloskop, arus arah terlihat sebagai arus lurus. Kemudian arus bolak-balik atau AC. Sedangkan arus bolak-balik memiliki aliran arus yang berubah-ubah arahnya. Perubahan arah arus bolak-balik ini mengikuti garis waktu, sehingga jika dilihat dengan osiloskop, arus bolak-balik membentuk sebuah gelombang dengan frekuensi tertentu. Bentuk gelombang arus bolak-balik ada yang beraturan dan tidak beraturan. Contoh, bentuk gelombang arus bolak-balik yang beraturan adalah sinus, kotak, dan gigi gergaji. Kemudian satuan hambatan listrik. Ya, di sini satuan hambatan listrik adalah ohm dengan simbol huruf besar Yunani yaitu omega. Berdasarkan standar internasional atau SI, untuk penanda kelipatan satuan resistansi yaitu kilo ohm, mega ohm, dan giga ohm. Ya, 1 kilo ohm sama dengan 1000 ohm, 1 mega ohm sama dengan 1000 ohm, kemudian 1 giga ohm sama dengan 1 juta ohm. Ya, di sini saya akan menjelaskan juga contoh menentukan resistor 4 gelang warna pada resistor dengan 4 gelang warna. Maka yaitu gelang ke-1 yaitu nilai gelang, kemudian gelang kedua yaitu nilai gelang, dan gelang ketiga yaitu 10 nilai gelang.
Dan gelang keempat yaitu toleransi. Ya, di sini juga saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari arus listrik dan contoh soal dari hambatan atau tahanan tersendiri. Ya, yang saya jelaskan di sini yang pertama yaitu contoh soal arus listrik pada poin 1. Sebuah arus listrik melewati sebuah hambatan dalam suatu rangkaian dengan besar arus listrik adalah 4,0 ampere dan dalam kurun waktu 10 second. Tentukan besar muatan listriknya. Ya, kita jawab ya. Diketahui yaitu I sama dengan 4 ampere dan kemudian T atau waktu itu sama dengan 10 second. Ditanya tuh Q atau tentukan besar muatan listriknya. Ya, kita masukkan rumus saja yaitu I sama dengan Q per T. Berarti I-nya tadi kan 4, kemudian Q-nya itu belum diketahui atau ditanya, kemudian T-nya itu 10. Jadi Q sama dengan 40 derajat Celcius. Kemudian contoh soal hambatan yaitu kepada poin kedua, yaitu suatu hambatan listrik dialiri oleh arus sebesar 3 ampere. Jika beda potensial pada kedua ujung penghambat listrik adalah 9 volt, tentukan besar nilai hambatan listrik tersebut. Ya, di sini kita akan menjelaskan yaitu contoh soal hambatan. Ya, diketahui I sama dengan 3 ampere atau hambatan listrik yang dari arus sebesar 3 ampere. Kemudian V atau penghambat listrik yaitu 9 volt. Yang ditanya sedangkan hambatan listrik atau R. Jawaban yaitu gunakanlah hukum Ohm karena rumus dari hukum Ohm yaitu V sama dengan I kali R. Dan kemudian R sama dengan V per I. Ya, kita ketahui R sama dengan 9 volt dibagi 3 ampere. Ya, jadi kita temui yaitu R sama dengan 3 ohm. Wassalamualaikum bro.